Halo semua, kembali lagi bersama saya Enrico Fernando. Kali ini kita membahas tentang Raspberry Pi. Baik, saya akan mendemokan bagaimana kita bisa membangun e-learning tanpa kuota, tanpa pulsa, dengan biaya yang murah, bahkan tanpa dengan colok listrik. Jadi di tangan saya ini ada sebuah komputer kecil, komputer mini, disebut sebagai Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi ini yang saya punya adalah Raspberry Pi 3 model B, gitu ya, dengan prosesor 1,2 GHz, kemudian RAM-nya 1 GB, minimalis ya. Tapi sebagaimana saya sebutkan, ini adalah komputer mini. Dia memiliki kemampuan sebagaimana komputer biasanya, ada input, ada output, dan ada juga proses. Di sini ada USB, kemudian ada LAN card, ada HDMI ya untuk tampilan, ada untuk sound card, headset, kemudian ada prosesornya, dan ada juga bisa untuk kamera ya. Nah, untuk harddisknya dia menggunakan SD card seperti ini. SD card ini kapasitasnya 32 GB. Nah, kita bisa menggunakan Raspberry Pi ini sebagai e-learning ya. Jadi di SD card-nya ini sudah terinstall Moodle Box ya. Moodle yang sudah disesuaikan untuk bisa diinstal di Raspberry Pi ini. Apa itu Moodle? Sebelumnya saya sudah pernah membahas apa itu Moodle. Singkatnya, Moodle itu e-learning untuk bisa memasukkan sistem pembelajaran di dalamnya. Nah, dengan teknik ini kita bisa menghemat biaya, karena ini saya beli Raspberry Pi ini seharga 560.000 ya, karena memang kapasitasnya kecil ya. Nah, yang terbaru ada Raspberry Pi 4 dengan RAM 8 GB. Nah, saya katakan ini hemat karena biayanya cukup murah ya. 560.000 ya, cuma unitnya aja ya. Tidak ada chargernya, tidak ada SD card-nya. SD card-nya saya beli 100.000 untuk 32 GB. Nah, kalau untuk dayanya saya menggunakan cas handphone. Normalnya ini menggunakan output yang diterimanya nanti yaitu 5 volt dan 3 ampere. Namun saya menggunakan cas handphone yang outputnya itu 5 volt 2,4 ampere. Bisa mendukung. Bahkan kita bisa menggunakan power bank gitu ya. Jadi pertama hemat, kemudian efisien ya. Karena kita bisa menggunakan power bank. Disesuaikan saja nanti dayanya di daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah yang mati lampu, mati listrik ya. Kita bisa menggunakan power bank gitu ya. Ini saya coba colokkan seperti ini. Nah, cara menghidupkannya itu tinggal kita colok aja di ujungnya ini seperti ini ya, seperti kayak cas handphone, smartphone. Nah, dia tidak ada tombol power, maka dia langsung hidup. Nah, karena saya sudah menginstal Moodle Box di sini, kita tunggu aja ya. Kita tunggu, kemudian kita coba akses. Nanti di sini di laptop atau di smartphone kita ada SSID-nya ya. SSID-nya yang bisa kita gunakan. Nah, ditunggu sampai ada tersedia di laptop kita ini atau di handphone gitu ya. Nah, ini ya. Ini Moodle Box sudah ada, kita connect seperti ini. Connect, ini udah connect. Untuk loginnya itu, username-nya itu adalah passwordnya itu
passwordnya itu adalah Moodlebox $4 gitu ya, defaultnya. Nah, ini dia, ini adalah e-learning Moodle yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini misalnya saya masuk ke sini, ke Moodle-nya. Nah, itu dia. Jadi, karena kapasitasnya ini 1 giga ya. Jadi bisa menampung 10 atau 20 siswa ya. Nah, hebatnya ketika kita menghidupkan ini, dia langsung bertindak jadi access point. Jadi siswa langsung connect ke sini. Jadi kita tidak perlu memerlukan access point lainnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menambah banyak siswa yang ingin bergabung di sini, tentu kita harus meningkatkan kapasitas Raspberry Pi-nya yang bertindak sebagai server. Bisa kita bisa kita gunakan Raspberry Pi yang 8 GB. Itu bisa 100 siswa ke atas gitu ya. Dan untuk menjangkau siswa yang jaraknya lebih jauh, kita bisa menambahkan access point ya dengan menggunakan LAN card ini gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menjangkau jaringan yang lebih jauh ya, kita bisa menambahkan access point tambahan ya di sini di Raspberry Pi-nya. Itu dan ke access point-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin lebih jauh lagi menjangkau dan kita membutuhkan access point yang lebih dari satu, pertama kita tambahkan hub terlebih dahulu di sini, nanti baru dicabangkan menggunakan access point yang ingin kita pasang. Nah, dengan demikian ini bisa kita terapkan di lokasi-lokasi di desa-desa ya. Sistem pembelajaran jarak jauh, kita menginstal Moodlebox di sini tanpa kuota, tanpa ada biaya pulsa, bahkan bisa tanpa colok listrik. Kita bisa menggunakan power bank kalau memang listriknya sedang mati, gitu ya. Nah, tentu saja disesuaikan lagi dengan jumlah siswanya, kemudian dengan jarak siswanya disesuaikan kemampuan Raspberry Pi kita sebagai server dan kemampuan jangkauan internet kita. Jadi semoga ini bisa menjadi solusi bagi kita semua yang ingin membuat sistem e-learning, sistem pembelajaran jarak jauh tanpa kuota, tanpa pulsa, sehingga efektif dan efisien yang bisa digunakan selama zaman COVID ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.